Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkaitan dengan jadwal pengumuman P3K Guru P1 hingga P4. Ini ada info terbaru dari Badan Kepegawaian Negara, dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman semua, informasi yang kami dapatkan dilansir gvnn.com per hari ini tanggal 8 Februari pukul 17 waktu Indonesia Barat, bahwasanya info terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN soal pengumuman jadwal hasil P3K tenaga guru dari P1 hingga P4 bisa panas dingin. Nah, pasca penundaan pengumuman P3K guru, peserta P1 hingga P4 makin penasaran. Mereka menunggu info terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun dari Kemendikbudristek. Jika dari Kemendikbudristek lewat PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek Ibu Nuk Suryani menyampaikan estimasi pengumuman hasil seleksi P3K guru sekitar pekan ketiga atau pekan keempat. Namun berbeda dengan BKN yang belum bisa memastikan apa-apa. Nah, di sini kita harus lebih memahaminya karena BKN mempunyai aplikasinya dan Kemendikbudristek ada stakeholdernya seperti itu ya. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Pak Suharmen, jadwal pastinya kapan belum bisa diprediksi. Sebab sampai sekarang data peserta seleksi P1, P2, P3, dan P4 lengkap dengan hasil seleksinya belum disampaikan kepada BKN untuk dilakukan pengolahan. Mohon maaf, saya belum tahu dan ini benar-benar belum tahu kapan pengumuman P3K guru dilakukan. Nah, ini berbeda ya dengan pernyataan Ibu Nuk Suryani bahwasanya sedang melakukan optimalisasi dan pada minggu ketiga dan juga minggu keempat itu bakal dijadwalkan untuk pengumuman. Namun berbeda ya dengan BKN karena BKN sampai saat ini hasil seleksinya belum sampai kepada BKN untuk pengolahan ke dalam aplikasi SSCSN. Dia mengungkapkan bagaimana BKN bisa mengolahnya hasil seleksi P3K guru saja jika data peserta dan hasilnya belum disampaikan. Jadi artinya Kemendikbudristek dalam hal ini belum menyampaikan hasil seleksi dan juga peserta yang lulusnya. Deputi Suharmen mengaku tidak tahu apakah data tersebut akan diolah sendiri oleh Kemendikbudristek atau tetap seperti tahun sebelumnya, seperti itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ini harus ada tangan BKN ya, karena dalam aplikasi sscsn.go.id itu miliknya BKN tentunya ya. Jadi harus ada koordinasi antara Kemendikbudristek dan juga BKN. Kalau kita lihat di sini mungkin ada miskomunikasi atau ada apa ya. Nah, ini teman-teman harus lebih mengetahuinya karena informasi ini seperti yang kita ketahui antara Kemendikbudristek, BKN, Kemenpan RB kadang-kadang itu tidak sinkron ya teman-teman, seperti itu. Ini langsung dari Pak Suharmen sebagai Deputi Sinka BKN. Tahun lalu Kemendikbudristek melaksanakan seleksi P3K guru 2021, tetapi pengolahan hasil dilakukan oleh BKN selaku Ketua Panselnas katanya. Ini sudah tanggal 8 Februari, tetapi datanya belum masuk ke BKN. Apa yang bisa kami olah dan kemudian diumumkan kepada publik, serunya. Nah, di sini malah BKN itu memojokkan Kemendikbudristek ya, bukan memojokkan, menekan Kemendikbudristek agar supaya pengumuman dan juga datanya itu diserahkan ke BKN. Selanjutnya belum satu pun data diberikan oleh Kemendikbudristek. Padahal BKN sudah berulang kali mengingatkan Kemenpan RB terkait aturan mainnya, seperti itu. Deputi Suharmen bahkan sudah bertanya kepada Kemenpan RB juga, apakah ada aturan bahwa yang mengolah data hasil P3K guru adalah Kemendikbudristek. Sayangnya jawaban Kemenpan RB menurut Deputi Suharmen sangat tidak clear buatnya. Dia memaparkan di BKN yang bertanggung jawab terhadap pengolahan hasil adalah Deputi Mutasi. Deputi Sinka dan tim membantu Deputi Mutasi karena data serta sistemnya ada di Deputi Suharmen. Dia menegaskan sesuai arahan PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana bahwa tidak boleh ada perpanjangan jadwal lagi karena keterlambatannya sudah terlalu lama. Selain itu, kata Deputi Suharmen, sampai sekarang penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terkait formasi juga belum ada, seperti itu. Jadi kalau ditanya waktu kapan pengumumannya, sulit bagi saya menjawab karena ada di ranahnya BKN dan juga Kemendikbudristek. Nah, kalau kita flashback ke belakang, ini antara BKN, Kemendikbudristek dan juga Kemenpan RB sulit kalau kita lihat adanya sinkronisasi ya antara ketiga lembaga ini atau kementerian ini, seperti itu.
Dan ini yang menjadi korban adalah teman-teman guru honorer semuanya ya, yang sampai saat ini sedang menunggu dan menanti pengumuman kelulusan hasil seleksi P3K 2022. Ini berbeda dengan pandangan ataupun juga pernyataan dari Deputi Suharmen bahwasanya data yang diberikan oleh Kemendikbudristek itu belum ada satupun. Nah, di sini kalau kita lihat ada keterlambatan mungkin dari Kemendikbudristek maupun juga panitia seleksi daerah ya. Tapi kalau saya yakin dari panitia seleksi daerah ini sudah masuk datanya ke Kemendikbudristek. Namun ini Kemendikbudristek dalam hal ini sedang melakukan optimalisasi mungkin ya, ataupun juga mengolah hasil sendiri. Namun itu tidak dibenarkan oleh Menpan RB bahwasanya pengolahan hasil itu harusnya oleh BKN. Namun kita lihat saja informasi kedepannya seperti apa, dan mudah-mudahan antara BKN, Kemendikbudristek maupun juga Kemenpan RB ada titik temu, ada koordinasi yang tentunya lebih berpihak kepada teman-teman guru honorer semuanya. Seperti itu yang kita harapkan. Nah, selanjutnya ini informasi guru honorer harus pintar, jangan terjebak janji diangkat P3K dan terus cari suara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tahun-tahun ini adalah tahun politik ya. Ini mengingatkan saja dari Ketua Umum FGHN LVSI agar menghimbau rekan-rekannya untuk waspada dengan rayuan maut oknum-oknum partai politik. Guru honorer memang butuh diangkat menjadi ASN, jangankan diangkat PNS P3K pun yang sistem kerjanya kontrak, guru honorer mau hingga berdarah-darah memperjuangkan status tersebut yang sampai saat ini mungkin ya sebagai kita ketahui itu banyak masalahnya ya untuk P3K saja. Namun dia meminta para guru honorer harus pintar menilai dengan janji-janji manis politikus, apalagi di tahun politik seperti sekarang. Hetty malah bersikap skeptis kepada para politikus yang tiba-tiba mendekati honorer. Mereka dinilai hanya mencari suara guru honorer saja. Harus belajar banyak dari pengalaman yang sudah-sudah. Guru honorer hanya dimanfaatkan jadi masa saja, sekarang jangan mau lagi ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sampai sekarang guru honorer banyak yang belum diangkat menjadi P3K. Dia menambahkan setiap kali pemilu honorer terutama guru selalu jadi incaran para politikus maupun parpol untuk meminta dukungan dengan berbagai janji manis. Begitu dicoblos partai dan orangnya lalu duduk di kursi eksekutif maupun legislatif, suara honorer dilupakan begitu saja. Dan ini faktanya sampai sekarang ya, belum jelasnya penundaan seleksi P3K, terus belum tentang penghapusan honorer seperti itu. Nah, ini mungkin menegaskan ya teman-teman atau mengimbau kepada rekan-rekan agar di daerah ataupun juga di provinsi agar berhati-hati ya dengan para politikus seperti ini. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.